kawan-kawan, kita pada siang hari ini akan diskusi dengan Pimpinan Umum Kantor Hukum Jack & Associate dengan beliau, Bapak Dr. Joko Prasetyo, SSY, SHMH. Selamat siang, Bang Jack. Selamat siang, Mbak Firma. Gimana Bang Jack kabarnya hari ini? Salam kawan-kawan Mbak Jack, salam keadilan. Alhamdulillah Mbak Fir, keadaannya sehat walafiat. Walaupun tadi pagi dari Jakarta itu pulang jam 3. Tapi karena ini ada undangan Mbak Fir, saya semangat kalau diskusi masalah hukum. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jack, di tengah-tengah jadwal panjang yang sangat sibuk masih meluangkan waktu untuk kita diskusi hari ini. Nah, Bang Jack, kita akan membahas perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru. Nah, ini apa yang menjadi latar belakang munculnya KUHP baru? Oke, menarik kita nih bicara historis dari KUHP lama dan baru itu. Perlu diketahui bahwasanya sebelum tahun 81 itu mewarisi aturan regulasi kolonial, yakni namanya HIR dan RBG. Yang dimana HIR itu Herzing Island Reglement atau RBG Reglement for the Beating Western. Ketika kita bicara HIR itu berlaku pada Pulau Jawa dan Madura. Kalau bicara di RBG itu selain di Jawa Madura. Setelah itu tahun 81 adanya pengesahan KUHP yang lama. Setelah KUHP lama dengan hampir berapa puluh tahun ini, masyarakat, para akademis dan praktisi hukum itu mengalami kegundahan, kegaluhan. Banyak beberapa KUHP yang lama itu ada berbenturan dengan kepentingan HAM, yang akhirnya ibaratnya membuat sebuah kajian-kajian yang dihantarkan di DPR. Alhamdulillah DPR merespon cepat, yang akhirnya disahkan KUHP itu pada 18 November tahun 2025. Dan dimulai berlakunya itu pada tanggal 2 Januari 2026. Berarti perjalanannya panjang sehingga muncul adanya KUHP baru ya Bang Jack ya? Ya jelas, artinya ada keresahan masyarakat yang diakomodir oleh DPR. Ya Alhamdulillah ini yang terbaru ini lebih mengedepankan as kemanusiaan. Nah, menurut panjenengan apa ini yang menjadi perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru yang perlu kita soroti sehingga masyarakat ini mengetahui perbedaannya yang sangat jelas itu, Bang Jack? Yang jelas antara KUHP lama dan KUHP baru itu ada berapa 8 item. Salah satunya yaitu terkait masalah RJ, restoratif justice, pengakuan bersalah, saksi mahkota, perjanjian penundaan penuntutan, restitusi, kompensasi, dana abadi, dan perluasan objek pra-peradilan. Yang semua itu sudah dipikirkan, digodok oleh bagian kepanitan yang dari KUHP baru itu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Bang Jack, karena ini sangat menarik. Karena KUHP ini sedang dibahas di tengah-tengah masyarakat, karena kan baru pada bulan Januari ya Bang Jack. Betul. Berarti kan masih beberapa bulan yang lalu, sehingga banyak masyarakat perlu mengetahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kita akan membahas terkait poin pertama Bang Jack, terkait restoratif justice. Nah, ini menurut panjenengan bagaimana penjelasannya di dalam KUHP baru? Yang jelas poin-poin yang di dalam RJ itu ada mengedepankan menyelesaikan perkara di luar sidang, yaitu dengan adanya koordinasi antara korban dan si pelaku. Oke, lanjut Bang Jack, kita akan membahas terkait syarat-syarat dalam restoratif justice itu seperti apa? Terkait persyaratan RJ itu salah satunya yaitu antara komitmen berdua antara korban dengan pelaku, yang dimana korban mensetujui atau memaafkan pihaknya dari pelaku. Yang kedua, bahwa tuntutan hukumannya itu
tidak lebih dari 5 tahun. Kalau 5 tahun ke bawah masih bisa di RJ. Kalau 5 tahun ke atas tidak akan bisa di RJ. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan tindak pidana yang sama. Yang dimana contoh ketika dari pelaku itu melakukan perbuatan mencuri, akhirnya RJ, terus muncul lagi RJ, oh ini tidak diperbolehkan. Nah, dari syarat ketiga syarat tersebut, ini harus benar-benar dipenuhi. Adanya, ibaratnya, pertama tadi adanya pengampunan dari korban, hukuman tidak lebih 5 tahun, dan tidak ada pengulangan terkait kejahatan tersebut. Bang Jack, kira-kira perkara apa saja yang bisa di RJ? Ya itu tadi, semua perkara bisa di RJ kecuali tindak pidana korupsi, pencucian uang, teroris, kejahatan seksual, dan pelanggaran HAM, itu semua bisa di RJ. Yang perlu saya tegaskan lagi antara persepsi masyarakat, yaitu antara RJ dan SP3. Kalau RJ itu jelas-jelas itu sudah memenuhi unsur kejahatannya, yang dimana setelah memenuhi kejahatannya, unsur kejahatannya, akhirnya dilakukan RJ. Kalau SP3 itu belum memenuhi bukti, tapi bisa diajukan ketika dia memenuhi bukti, SP3 itu bisa dibuka lagi. Kalau RJ sudah, ketika sudah ada pihak korban dan pelaku melakukan RJ, tidak akan bisa untuk dilaporkan lagi. Kalau dilaporkan lagi, ini namanya nebis. Tapi kalau SP3, pemberhentian perkara, karena tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Tetapi ketika ada bukti yang cukup lagi, bisa diteruskan lagi. Nah, inilah perbedaan antara SP3 pemberhentian perkara dengan RJ.